Baik Ara, terima kasih ya sudah terbuka dan berani mengikuti proses konseling dari awal sampai tahap pembinaan tadi. Nah, sebelum kita benar-benar menutup sesi hari ini, saya ingin melakukan satu langkah terakhir, yaitu penilaian segera atau biasa disebut LISEC. Oh iya Bu, penilaian itu maksudnya gimana ya? Oke, jadi begini, LISEC ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana perasaan dan pikiranmu setelah melakukan sesi konseling hari ini. Kamu akan menuliskan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu ingin lakukan setelah sesi ini. Oh, jadi kayak refleksi gitu ya Bu? Betul sekali Yara, ini refleksi apa yang kamu alami selama proses konseling. Saya akan berikan satu lembar kertas di mana di lembar kertas ini ada pertanyaan bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu merasa, bagaimana kamu bersikap dan bertindak selama sesi konseling ini. Silakan kamu isi secara jujur ya, tidak perlu terburu-buru, ambil sekitar 5 menit untuk menuliskannya. Oke.
Bagaimana Ra? Apakah sudah selesai? Iya Bu, udah selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang boleh nggak kamu ceritakan sedikit tentang isi refleksi yang telah kamu isi? Misalnya, apa yang kamu pikirkan setelah sesi konseling ini? Setelah sesi ini, saya jadi mikir kalau ternyata selama ini saya terlalu fokus sama perasaan kecewa kepada orang tua saya. Saya mikir mereka nggak peduli, tapi setelah refleksi tadi dan sesi sebelumnya, saya mulai sadar kalau mereka juga sebenarnya sayang, cuman mereka sibuk saja. Nah, itu pemikiran yang bagus sekali. Artinya kamu sudah mulai bisa melihat sesuatu dari dua sisi, tidak hanya dari sisi kecewa kamu saja. Nah, kalau dari segi perasaan, apa yang kamu rasakan sekarang? Kalau perasaan, saya merasa lebih lega Bu. Kayak dulu tuh sering nyimpan marah, tapi sekarang lebih tenang. Apalagi waktu pakai kursi kosong, saya ngerasa kayak udah ngomong langsung sama kedua orang tua saya, jadi kayak sedikit plong. Lega ya? Itu tandanya kamu sudah mulai melepaskan beban emosionalmu. Nah, kalau dari sikap kamu sendiri, menurutmu apa yang berubah dari dirimu setelah melalui proses kita selama ini? Saya jadi lebih pengen terbuka Bu. Dulu saya cuek banget, tapi sekarang saya jadi pengen coba ngobrol lagi sama ibu saya sama ayah saya, nggak pengen marah terus. Oke, itu bagus. Dan untuk yang terakhir, tindakan atau langkah apa yang mau kamu lakukan setelah ini? Saya mau mulai belajar lagi Bu. Saya juga mau ajak kedua orang tua saya makan bareng minggu ini, biar bisa ngobrol lebih santai aja dulu. Nah, itu rencana yang bagus, Ara. Saya sebagai guru dari kamu senang banget mendengarnya. Terima kasih ya sudah jujur dan terbuka. Jadi sesi untuk hari ini kita bisa simpulkan kalau kamu sudah mulai nih bisa memahami perasaanmu, menemukan makna dari pengalamanmu dan punya rencana untuk melangkah ke depan. Halo Ara, senang banget bisa ketemu kamu kembali lagi minggu ini. Bagaimana kabarnya minggu ini? Baik Bu, alhamdulillah. Wah, senang banget nih dengernya. Jadi hari ini Ara kita akan melakukan Leijapen ya, yaitu penilaian jangka pendek. Tujuannya untuk melihat perkembanganmu selama seminggu terakhir ini, terutama terkait tujuan khusus yang kamu sudah sebutkan seminggu yang lalu. Masih ingat nggak? Waktu itu kamu bilang kalau kamu mau mulai belajar lagi dan mengajak orang tuamu makan bersama. Iya Bu, aku ingat banget yang itu. Baik, kalau begitu boleh ceritakan dulu bagaimana perilakumu selama seminggu terakhir ini. Awalnya agak susah sih Bu, tapi aku coba mulai dengan buka buku sebentar setiap malam. Terus hari Sabtu kemarin aku ajak ibu saya makan di luar.
Walaupun ayah saya nggak bisa ikut karena sibuk kerja, tapi aku senang banget bisa ngobrol sama ibu saya. Dan ternyata ibu saya juga senang banget bisa pulang sama saya. Wah, luar biasa banget. Jadi ada perubahan nyata ya dari tindakanmu. Iya Bu, rasanya kayak lebih semangat saja. Saya juga nggak terlalu malas ke sekolah lagi. Teman-teman juga mulai saya batasin. Saya nggak mau lagi berteman karena malas saja. Bagus banget. Jadi kalau kita lihat tujuan khusus yang kamu sebutkan waktu di tahap pembinaan, yaitu kamu ingin semangat belajar lagi dan juga ingin membangun komunikasi dengan orang tua. Apakah sudah kamu mulai lakukan ya? Iya Bu, walaupun belum sepenuhnya, tapi alhamdulillah udah ada perubahan. Itu penting, tidak harus sempurna. Yang penting ada kemajuan dan kemauan atau kesadaran dari diri kamu sendiri. Kalau menurut kamu perubahan ini berdampak nggak terhadap kehidupan sehari-hari kamu? Iya Bu, saya ngerasa jadi lebih positif. Saya ngerasa lebih dihargai dan lebih tenang. Sekarang saya tahu kalau dukungan itu nggak selalu harus ditunjukkan dengan kata-kata, tapi lewat tindakan kecil juga bisa. Seperti itu Bu. Nah, Ibu bangga banget sama kamu. Berarti selama seminggu ini kamu udah bisa menerapkan hal-hal yang kita bahas di sesi sebelumnya ya? Ya Bu, saya bersyukur banget udah bisa ikut sesi ini. Ibu senang banget mendengar hal itu. Nah, sebelum kita akhiri seluruh proses konseling ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau terbuka, jujur, dan berani menghadapi perasaan kamu sendiri. Baik, kalau begitu selamat ya, kamu sudah berhasil menjalani semua sesi konseling dari awal sampai akhir. Dan kamu juga sudah melakukan apa yang kita udah sepakati bersama. Nah, Ibu berharap ke depannya kamu bisa menjadi lebih baik. Saya doakan semoga kamu ke depannya jauh lebih baik lagi terus, dan Ibu berharap kalaupun kita bertemu dalam sesi yang lain, kamu sudah bisa lebih baik lagi dari saat ini. Terima kasih banyak ya Bu. Saya nggak nyangka saya sudah bisa sampai sejauh ini. Baik, kamu pantas diapresiasi. Kalau begitu, sesi konseling kita resmi berakhir. Ibu berharap apa yang kamu pelajari selama konseling ini bisa kamu aplikasikan di kehidupan sehari-hari kamu ya. Terima kasih banyak ya Bu.